Kita mulai dari IHSG. Saat ini tren IHSG masih uptrend, namun indeks saat ini sudah cukup jauh dari daerah base-nya. Indeks sendiri pada saat ini sudah berhasil menembus garis resistennya. Namun beberapa indikator menunjukkan jika saat ini IHSG sudah cukup overbought dan ada kemungkinan IHSG akan koreksi dalam beberapa hari ke depan. Dan juga beberapa saham yang masuk ke dalam watchlist kami saat ini sudah berada di daerah resisten. Ada kemungkinan beberapa saham blue chip dalam beberapa hari ke depan akan mengalami koreksi. Di dalam video kali ini saya akan membahas saham-saham apa saja yang saat ini sudah cukup jauh dari daerah supportnya, dan jika kebetulan Anda sedang memiliki saham tersebut, ada baiknya Anda sudah bisa mulai untuk take profit. Oke, saya akan mulai masuk ke sektor agriculture. Kita mulai dari LSIP. LSIP saat ini trennya sedang uptrend, namun harga saat ini sedang tertahan di daerah resistennya. Di skip dulu untuk LSIP, ada kemungkinan LSIP akan turun ke daerah supportnya. ALI saat ini harga trennya sedang sideways cenderung turun. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk di saham ALI. Secara weekly juga trading range-nya saat ini sangat sempit. Kita skip dulu untuk ALI. SIMP saat ini trennya masih cukup bagus, masih uptrend, dan harga juga saat ini masih cukup jauh dari target SIMP, masih bisa diambil SIMP. TBLA saat ini harga sudah cukup jauh dari daerah support dan saat ini malah tertahan di daerah resistennya. Di skip dulu untuk TBLA. Kemudian kita masuk ke sektor consumer untuk Sampurna. Sampurna saat ini sudah berhasil break garis downtrend lainnya dan ada kemungkinan Sampurna masih bisa lanjut naik sampai ke level 1620. Saat ini Sampurna juga masih cukup dekat dengan daerah support, bisa diambil. Gudang garam juga demikian, pada hari ini gudang garam sudah berhasil break garis downtrend lainnya dan masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari gudang garam, bisa diambil. Kemudian kita masuk ke KLBF. Saat ini KLBF sedang downtrend dan harga juga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Di skip dulu untuk KLBF. Indofood saat ini masih sideways. Belum ada tanda-tanda untuk masuk di Indofood. Kita skip dulu. ICBP saat ini trennya malah sudah mulai masuk ke fase downtrend. Harga saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Kita skip dulu untuk ICBP. Selanjutnya Unilever. Unilever saat ini juga masih sideways selama hampir beberapa bulan terakhir. Unilever hanya bergerak di tempat. Saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita skip saja. Hoki saat ini saham Wood saat ini trennya masih uptrend dan harga juga saat ini sudah hampir mendekati daerah supportnya. Bisa dibeli Wood dengan target price itu di level 560. Hoki saat ini kita masih harus wait and see dulu. Harga sempat berhasil break garis resistennya, namun tidak kuat bertahan dan turun kembali. Kita wait and see dulu untuk Wood. Kita tunggu kepastian arahnya. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video
yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance untuk Mandiri. Mandiri saat ini harga sedang uptrend, trennya sedang uptrend, namun harga saat ini sudah cukup jauh dari daerah supportnya. Ada kemungkinan harga akan turun dulu ke daerah supportnya sebelum melanjutkan kenaikannya. Untuk sementara sebaiknya kita hindari dulu Mandiri. BRIS saat ini sedang sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Secara weekly BRIS masih cukup bagus, namun harga juga masih agak jauh dari support weekly-nya. Kita wait and see dulu. Kemungkinan BRIS masih akan sideways dalam 1-2 minggu ke depan. BNI saat ini harga sudah cukup jauh dari daerah supportnya. Saat ini sebaiknya Anda wait and see dulu, ada kemungkinan BNI akan turun ke daerah supportnya. BBTN juga saat ini harga trennya sedang uptrend, namun harga saat ini sedang tertahan di daerah resisten. Ada kemungkinan BBTN akan turun dulu ke daerah supportnya. Agro saat ini masih sideways. Belum ada tanda-tanda untuk masuk, ada kemungkinan agro masih akan sideways dalam 1-2 hari ke depan. Wait and see dulu untuk agro. Selanjutnya kita masuk ke sektor tambang. Untuk MDKA, saat ini MDKA masih belum memberikan sinyal untuk masuk, kita wait and see dulu. Antam saat ini trennya masih cukup bagus, masih uptrend,
dan harga juga saat ini masih cukup dekat dengan daerah supportnya. Anda bisa membeli Antam dengan target price itu di level 1320. Inco saat ini harga juga masih cukup bagus, trennya masih uptrend, dan ada kemungkinan Inco akan mampu untuk menembus resistennya di level 4.700. Target price Inco saat ini berada di level 5.000. Bisa dibeli Inco. Selanjutnya kita masuk ke Adaro. Adaro saat ini masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita wait and see dulu untuk Adaro. PTBA saat ini masih sideways. Harga sempat menembus daerah garis resistennya, namun saat ini masih ada resisten di level 2070. Untuk saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk di PTBA. Kita wait and see dulu. Secara weekly juga PTBA saat ini masih sideways. Wait and see dulu untuk PTBA. TIN saat ini bisa dibeli, trennya masih uptrend, dan harga juga saat ini masih cukup dekat dengan daerah supportnya. Bisa dibeli. METSI saat ini sudah mulai berusaha untuk menembus garis resistennya. Trennya saat ini juga sudah mulai uptrend, dan trading range dari METSI saat ini sudah mulai melebar. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target dari METSI, bisa diambil. Selanjutnya kita masuk ke sektor properti. Untuk Pewon saat ini trennya sedang uptrend. Namun harga saat ini sudah cukup jauh dari daerah support dan sedang berada di daerah resisten. Harga sendiri pada saat ini sudah berhasil sedikit menembus daerah resistennya. Namun ada kemungkinan Pewon masih akan turun dulu ke daerah support. Kita skip dulu untuk Pewon. BSDE saat ini trennya sedang uptrend, namun harga saat ini sedang tertahan di daerah resisten. Ada kemungkinan BSDE dalam beberapa hari ke depan akan turun. Kita wait and see dulu untuk BSDE. SSIA saat ini harga masih sideways, belum ada tanda-tanda untuk masuk. Kita wait and see dulu untuk SSIA. SMRA saat ini trennya sedang uptrend, namun harga saat ini sudah cukup jauh dari daerah support, dan saat ini harga sedikit berada di atas garis resistennya. Namun ada kemungkinan SMRA dalam beberapa hari ke depan masih akan turun ke daerah supportnya. Kita skip dulu untuk SMRA. CTRA saat ini trennya juga sedang uptrend, namun harga saat ini sedang tertahan di daerah resisten. Di skip dulu untuk CTRA. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.